Gereja Satu Jam Saja, GSJS, adalah salah satu gereja yang berkembang pesat akhir-akhir ini. GSJS yang dimulai dari Surabaya ini kini sudah membuka cabang di daerah lain seperti Sidoarjo dan Jabodetabek. Banyak yang tidak mengetahui jikalau GSJS di Surabaya ada di dua tempat lokasi yang berbeda. Ada GSJS yang berlokasi di Pakuwon Mall dan ada juga GSJS yang berlokasi di Tanjungan Plaza. Kedua cabang GSJS ini punya cara yang unik untuk viral. GSJS Pakuwon Mall dikenal sebagai gereja anak muda yang viral dengan konsep ibadah penyembahan serta khotbah Pastor Michael Gunawan yang terkenal. Tetapi GSJS Tanjungan Plaza terkenal dengan khotbah viral dan nyeleneh pendeta Samuel Gunawan. Lalu apa perbedaan GSJS Pakuwon Mall dan GSJS Tanjungan Plaza? Mari kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. GSJS secara umum mulai berdiri pada tahun 2010. Menurut keterangan resmi GSJS, lahirnya gereja ini berawal ketika pendeta Samuel Gunawan merenungkan Matius 26 ayat 40, yaitu perkataan Yesus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Dari perenungan tersebut muncul kerinduan untuk membangun gereja yang membawa orang-orang kepada Yesus Kristus dan menolong mereka bertumbuh sebagai murid-Nya. Pada masa awal pelayanan, GSJS mengadakan ibadah di Gramedia Expo, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Konsep ibadah yang relatif singkat, praktis, dan dikemas dengan gaya modern membuat nama GSJS cepat dikenal, khususnya di kalangan masyarakat perkotaan. Untuk wilayah Surabaya, GSJS memiliki dua cabang utama, yakni GSJS Pakuwon Mall dan GSJS Tanjungan Plaza. Dua cabang GSJS ini punya manajemen yang berbeda. GSJS Pakuwon Mall berada di bawah pengembalaan pendeta Michael Gunawan, sedangkan GSJS Tanjungan Plaza ada di bawah pengembalaan pendeta Samuel Gunawan. GSJS Pakuwon Mall dikembangkan sebagai gereja yang mudah dijangkau oleh masyarakat perkotaan, khususnya keluarga, kaum muda, pekerja, dan pengunjung di kawasan Surabaya Barat. Pelayanannya tidak hanya berfokus pada ibadah minggu, tetapi juga pada pemuridan, komunitas, pelayanan keluarga, anak-anak, remaja, dan generasi muda. GSJS Tanjungan Plaza lebih mudah dijangkau masyarakat Surabaya Tengah dan wilayah sekitarnya. Pelayanan GSJS Tanjungan Plaza berfokus pada ibadah, pemberitaan firman, doa, pemuridan, komunitas, dan kepedulian kepada jemaat. Dari segi gedung terlihat jelas perbedaan yang mencolok. GSJS Pakuwon Mall lebih mewah dengan konsep ruangan yang lebih kekinian, sedangkan GSJS Tanjungan Plaza memiliki gedung dan tata letak yang standar. Ini tentunya tidak lepas dari sasaran atau target di mana GSJS Pakuwon Mall menargetkan jemaat usia muda sedangkan GSJS Tanjungan Plaza menargetkan jemaat secara umum. Dari tampilan media sosial seperti website dan lainnya juga terlihat jelas perbedaannya. GSJS Pakuwon Mall lebih informatif dengan memiliki website sendiri dan media sosial yang terupdate, sedangkan GSJS Tanjungan Plaza hanya memiliki media sosial yang ala kadarnya. Dan dari semua itu yang paling mencolok ada pada pemimpin kedua gereja ini. GSJS Tanjungan Plaza yang dipimpin pendeta Samuel Gunawan seringkali terkenal dengan khotbah yang melontarkan pernyataan kontroversial seperti sobek Alkitab, bagi emas dan mangga hingga curhat soal biaya sewa gedung di atas mimbar. Sedangkan GSJS Pakuwon Mall yang dipimpin oleh pendeta Michael Gunawan terkenal dengan khotbahnya yang memotivasi dan membangkitkan iman. Berikut ini cuplikan khotbah keduanya. Jika kamu punya tanggapan bisa di-share di kolom komentar ya. Hari ini kita sedang menunggu sesuatu dari Tuhan. Kita sedang menunggu doa kita dijawab Tuhan. Kita sedang menunggu pemulihan. Kita sedang menunggu kesembuhan. Janji Tuhan adalah di waktu yang tepat Tuhan akan menggenapinya. Amin. Dalam hidup ini seringkali kita diizinkan menunggu. Dan dikatakan Daud pun juga diizinkan menunggu. Tetapi dia memiliki reaksi dan respon yang tepat. Yaitu dia berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Apa arti menanti-nantikan Tuhan? Secara terjemahan asli dikatakan menunggu dengan sabar. Kita semuanya sedang menunggu, kita harus belajar menunggu dengan sabar. Saya sudah menyampaikan 2 minggu yang lalu, bahwa yang pertama saat kita diizinkan menunggu, kita harus belajar untuk menikmati masa tunggu itu. Jangan jadikan masa tunggu menjadi saat-saat sengsara dalam hidupmu. Tapi kita bisa menikmatinya. Pertama saya sudah sampaikan, untuk kita menikmati masa tunggu kita harus ingat bahwa hari-hari ini kita sedang hidup dalam jawaban doa. Kedua, saya sudah mengingatkan bahwa
Kita mungkin hari ini belum bisa melihat, tetapi percayalah Tuhan kita melihat. Dan yang ketiga, kita belajar untuk segala sesuatu ada musimnya. For everything, there is a season. Mungkin hari ini, saudara berada di musim kekurangan. Percayalah, pasti ada akhirnya. Sebentar lagi ada musim kelimpahan dalam hidup saudara. Nah, saya udah sampaikan minggu lalu, part 2. Yaitu judulnya mempersiapkan diri untuk Kairos Tuhan. Sama-sama katakan Kairos. Kairos itu apa? Kairos adalah waktu yang tepat yang Tuhan tentukan dalam hidup seseorang untuk mengubah hidupnya. Tentunya untuk menjadi lebih baik. Nah, saudara, Kairos ini adalah satu titik dalam hidup kita, a moment in our life, di mana Tuhan tentukan untuk mengangkat hidup kita, sehingga kita dibawa Tuhan ke level yang baru. Doa saya tahun ini, saudara akan melihat Kairos dalam hidup saudara. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk Kairos, bukan kesera-sera, whatever will be. Ya biar jalan aja, tetapi kita belajar, kita dalam proses menunggu Kairos Tuhan, ayo kita belajar mengenali, kita belajar untuk mengalami Tuhan. Dan yang kedua, seperti seorang janda yang bertemu dengan Nabi Elisa, kita belajar bahwa kita harus mempersiapkan bejana yang cukup. Minggu lalu saya ajarkan ya, kalau hari ini Tuhan mau memberkati saudara, tiba-tiba hari ini ada berkat besar yang saudara terima. Apakah bejana saudara sudah cukup? Apakah saudara sudah punya kemampuan yang tepat untuk menerima berkat itu? Karena selama bejananya cukup, berkat mengalir terus. Tetapi di saat bejananya udah habis, berkatnya juga berhenti mengalir. Doa saya tahun ini banyak persiapkan bejana. Karena tahun ini ada banyak berkat yang Tuhan mau curahkan bagi saudara dan saya. Tema di part 3 adalah dipercepat atau diperlambat. Saya mau tanya sama saudara, tolong bantu saya jawab. Kalau hari ini saudara nunggu jawaban doa, ingin dipercepat atau diperlambat? Semuanya pasti mau cepat. Saudara kalau mau diberkati Tuhan secara financial dalam pekerjaan, mau dipercepat atau diperlambat? Semuanya kepingin cepat. Gak ada kita yang diperlambat. Tapi tahukah saudara di dalam Alkitab, Kairos itu bisa dipercepat, tetapi Kairos itu juga bisa diperlambat. Nah itu yang kita mau belajar sama-sama. Doa saya, kita semua yang mendengarkan firman ini, semuanya dipercepat sama Tuhan. Amin. Tapi untuk itu, ayo kita mau belajar sama-sama. Kita mau kembali ke kata Kairos, sama-sama kata-kata Kairos. Kairos itu apa? Saya ulangi definisinya lagi. Kairos adalah waktu yang tepat, yang ditentukan Tuhan dalam hidup seseorang, untuk mengangkat dia. Untuk memberkati dia. Kairos adalah waktunya Tuhan itu. Yang saya mau garis bawahi untuk minggu ini adalah kata ditentukan oleh Tuhan. Jadi bukan cuma waktu yang tepat yang harus kita perhatikan, tetapi Kairos itu ditentukan Tuhan. Ulangin sama-sama, apa? Ditentukan. Artinya dari kata Kairos ini saya mendapat sebuah pelajaran. Bahwa di bawah kolong langit ini, yang menentukan segalanya hanya satu pribadi, namanya Tuhan. Ya. Semua yang terjadi yang kita alami hari ini, semua ditentukan sama Tuhan. Hari ini saudara bisa duduk di kursi ini, saudara bisa datang ke ibadah di GSJS hari ini, saudara bisa menyaksikan lewat online hari ini, itu sudah ditentukan oleh Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan. Semuanya. Memang ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti keputusan kita, seperti iblis yang berusaha untuk mengganggu. Tetapi pada akhirnya keputusannya itu di tangan Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi atau enggak. Contoh, ada orang yang kerja keras. Kerjanya benar-benar rajin. Tetapi dia mengerjakannya gak berhasil-berhasil. Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Rajin sih Pak. Cuma kok gak kaya-kaya. Itu Tuhan izinkan. Tapi ada orang yang ya pinternya lumayan lah. Gak terlalu rajin juga. Tapi kerjain apapun bisa berhasil. Pernah lihat orang kayak gitu? Nah itu diizinkan sama Tuhan. Jadi setan tuh pinter ya, nipu kita. Supaya kita sulit dalam mencari berkat jasmani. Cari sandang pangan, roti. Sampai orang bilang, Pak, aduh Pak, soro aku golek duit Pak. Wah, kon ditipu setan nih. Karena saya ngerti ayat ini. Pak, seret. Apa nih sing seret? Saya bilang, waduh angel Pak, sungguhan Pak, setengah mati Pak.
Saya ini kerja soro-soro, cari sesuap nasi. Saya bilang, kamu ubah. Jangan ngomong sesuap nasi. Kamu harus bilang, saya kerja mencari semangkok berlian. Bilang, semangkok berlian. Tepuk tangan buat Tuhan. Mau ditipu setan. Seret, soro, angel. Gak ono angel kalau saudara ngerti rahasianya. Kok gak ada amin? Saudara-saudara, Tuhan mau batu jadi anak Abraham. Hari ini selalu tanya, Tuhan puas nggak dengan hidup saya? Oh, Tuhan puas, oh puji Tuhan, saya nggak rugi doa malam, Belani ninggal